Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya Siska Amelia Fernanda dengan NPM 164 akan menjelaskan materi yang berjudul Teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Ada banyak sekali teori-teori media pembelajaran ICT. Salah satunya yaitu yang pertama dari teori behaviorisme B.F. Skinner. Beliau adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori behaviorisme radikal. Teorinya menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan mereka, baik berupa penguatan maupun hukuman. Yang kedua yaitu teori pemrosesan informasi dari Atkinson dan Shiffrin. Menurut penjelasan dari beliau, bahwa memori manusia bekerja dalam 3 tahap, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek atau STM, dan memori jangka panjang LTM. Informasi yang masuk melalui panca indera akan diproses, disimpan, dan dilupakan tergantung pada perhatian pengulangan relasi. Baik, selanjutnya yaitu menurut teori dari Robert tentang teori kognitif. Itu menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui berbagai jenis pengalaman. Selanjutnya ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis menurut Jachner dan Briggs. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan jenis pembelajaran, tahap instruksional, serta strategi penyampaian materi. Model ini menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, pelatihan, dan sistem pembelajaran berbasis teknologi hingga saat ini. Dan selanjutnya ada implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Dalam pendekatan ini, integrasi media berbasis ICT berperan sebagai alat untuk menyampaikan informasi secara sistematis dan mengukur hasil belajar secara objektif, seperti LMS, multimedia interaktif, tes digital, dan AI, dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, perlu diimbangi dengan pendekatan lain agar pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tapi juga mendorong keterampilan berpikir kritis dan juga kolaboratif. Selanjutnya ada teori aktivisme sosial menurut John Dewey. Teori aktivitas sosial ini menekankan bahwa pendidikan harus berbasis pengalaman nyata, interaksi sosial, dan berpikir kritis. Siswa belajar lebih baik ketika mereka mengalami dan berpartisipasi dalam pembelajaran, bukan hanya mendengarkan ceramah dari guru. Penerapan teori ini dalam pendidikan modern membantu menciptakan siswa lebih efektif, aktif, mandiri, dan siap menghadapi dunia nyata. Jadi, menurut teori ini, siswa dituntut untuk tidak hanya belajar di kelas, tetapi siswa tersebut bisa belajar secara mandiri, seperti siswa mengunjungi museum bersama orang tuanya, mengunjungi taman yang ada di Indonesia. Itu termasuk ke dalam belajar secara mandiri menurut teori aktivitas sosial. Selanjutnya yaitu teori kognitif sosial menurut Albert Bandura. Menurut beliau bahwa pembelajaran tidak hanya berasal dari pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi dan pemodelan sosial. Konsep utama seperti determinasi, resipokal, efikasi diri, dan penguatan positif sangat berpengaruh dalam pendidikan. Dengan menerapkan teori ini, guru dapat membantu siswa belajar lebih efektif melalui modeling, dukungan lingkungan, dan penguatan kepercayaan diri. Lalu selanjutnya ada teori scaffolding menurut Lev Vygotsky. Menurut beliau, pembelajaran itu terjadi dalam interaksi sosial dan membutuhkan dukungan bertahap agar siswa dapat berkembang dalam zona perkembangan proksimal. Dengan menekankan teknik scaffolding seperti modeling, pertanyaan terarah, dan juga kerjasama, guru dapat membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi hingga mereka mampu belajar secara mandiri. Selanjutnya ada teori perkembangan anak menurut Jean Piaget. Selanjutnya ada teori discovery learning menurut Jerome Bruner. Menurut beliau, menekan bahwa belajar itu menekankan siswa
agar belajar lebih baik ketika mereka menemukan konsep sendiri daripada hanya menerima informasi dari guru. Dalam discovery learning, guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utama informasi. Siswa didorong untuk mengeksplorasi, bereksperimen, dan menemukan konsep serta prinsip pembelajaran secara mandiri. Jadi, menurut Jerome Branner itu siswa belajar itu tidak hanya dari guru, tetapi bisa mencari informasi sendiri. Karena guru itu hanya sebagai fasilitator, misalnya sebagai fasilitator buku, seperti ruang kelas, papan tulis. Guru hanya menyediakan tempat dan juga media, itu saja. Akan tetapi untuk siswa dituntut untuk bisa belajar secara mandiri. Selanjutnya ada teori multiple intelligence menurut Howard Gardner. Menurut beliau, setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda, sehingga cara belajar. Yang selanjutnya ada teori perilaku kognitif menurut Robert Gardner. Teori ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda dalam pendidikan. Ini berarti metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kecerdasan dominan siswa. Misalnya, seorang siswa itu dominan suka menulis, berarti metode pembelajaran harus disesuaikan sesuai dengan kecerdasan dominan siswa tersebut. Untuk selanjutnya ada implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media pembelajaran ICT. Integrasi media pembelajaran berbasis ICT dalam pembelajaran inquiry dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, membuat siswa lebih aktif, mandiri, dan kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan. Dengan ICT, pembelajaran menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan berbasis data, sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan juga kontekstual. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.